Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Mukminin, mukminat, shaimin dan shaimat, hafizakumullah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat. Kita mengucap hamdalah. Yang hamdalah mengawali kitab sucinya dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan hamdalah pun akan menjadi kalimat yang kelak diucapkan oleh para penghuni surga. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Karenanya kita dilatih untuk mengucap hamdalah apapun keadaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau kalian sedang mendapat nikmat, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna semua kesolehan. Dan kalau kita mendapatkan musibah, maka kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap hamdalah, tetap memuji Allah apapun keadaan kita. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas surat Ad-Duha. Dan ini waktunya. Kita sekarang ada di dalam waktu yang suratnya akan kita bahas, yaitu waktu duha. Membahas surat Ad-Duha. Semoga hidup kita pun adalah hidup yang mendapatkan pancaran kebaikan waktu duha. Sebelumnya saya minta untuk dibacakan surat Ad-Duha. Berikut artinya. Saya persilakan. Siapa? Surat Ad-Duha beserta arti. Siapa yang mau jadi volunteer langsung tunjuk tangan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik darimu daripada yang sekarang atau permulaan. Tadi ada satunya baca. Oh maaf. Demi waktu matahari sepenggalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu mengherdiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah, teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama surat yang sangat agung, surat yang sangat mulia, surat yang mengabarkan tentang kenikmatan, yang mengabarkan tentang kelapangan, yang kita senang mendengarnya, kita nyaman berada di bawah naungan surat ini. Dan karenanya kita berdoa mudah-mudahan semua kebaikan yang ada di surat ini Allah berikan juga untuk kita semuanya. Sesungguhnya bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali dari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai macam rintangan dari dakwah beliau, di dakwah beliau. Rintangan datang dari orang-orang musyrik Quraisy karena mereka menentang risalah, kemudian mereka melakukan berbagai macam hal. Di antara yang mereka lakukan adalah menghina, mengejek, dan seterusnya. Di sebuah kesempatan ini yang menjadi sababun nuzul dari surat ini. Suatu hari Nabi di Mekah dan disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau 1 atau 2 malam tidak bisa melaksanakan qiyamul lailnya karena sakit, dan kemudian orang-orang kafir Quraisy memanfaatkan keadaan itu dengan mengatakan bahwa sepertinya Muhammad, Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan sudah memarahimu. Karenanya kamu sudah tidak sanggup, tidak bisa melakukan ibadah untuknya. Kemudian turunlah surat ini. Hadirin dirahmati Allah SWT. Mari kita bahas kisahnya dulu sebelum masuk suratnya. Yang pertama adalah dari mana orang-orang Quraisy tahu kalau Nabi tidak qiyamul lail? Ada yang tahu? Biasanya di sini ada hadiah saja. Ada yang tahu? Dari mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari mana orang-orang Quraisy tahu kalau Nabi Muhammad tidak qiyamul lail? Hah? Kalau di rumah? Karena kadang Nabi di rumah. Betul, Ustaz.
Ahsan. Ini jawabannya. Kedengaran belakang? Ini jawabannya. Yang jawab ahli Quran makanya pas kan. Bukankah antum tahu bahwa para pembesar Quraisy itu hadiahnya datang satu. Ini untuk beliau nanti. Para pembesar Quraisy itu walaupun mereka membenci dakwah Nabi, tapi mereka tahu Quran itu nikmat. Quran itu nikmat. Bahkan kita semua tahu kalimatnya Al-Walid bin Mughirah. Tokoh paling senior, paling tinggi, orang paling kaya raya. Kalau bedanya dengan Abu Thalib yang kita bahas kemarin, Abu Thalib miskin. Tokoh tapi miskin. Lah ini enggak. Ini sudah tokoh paling tinggi dari keluarga besar Quraisy yang tinggi, yaitu Bani Makhzum. Ini omnya Abu Jahal. Ini pamannya Abu Jahal, ini paman sama ponakan sama aja ini. Ini Walid bin Mughirah, yang karenanya turun diantaranya kalimat surat Al-Muddathir. Innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaul bashar. Itu semua tentang Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah yang mengatakan itu. Gimana saya mau berkata apa tentang Muhammad? Karena beliau ini ditunggu kalimatnya. Ditunggu kalimatnya untuk mengeluarkan keputusan. Karena kalimatnya ditunggu dan didengar. Untuk mengeluarkan satu keputusan tentang Muhammad dan dakwahnya. Tapi Walid bin Mughirah juga bingung, saya mau berkata apa? Mau berkata apa tentang Muhammad? Muhammad dukun tidak mungkin kita bilang dukun, kita tahu dia bukan dukun. Kita semua kenal kok dukun itu kayak apa. Penyihir juga bukan. Penyair Muhammad nggak suka syair. Jadi mau gimana kita bilang apa? Terpaksa dia harus mengeluarkan kalimat. Allah buka lisan orang kafir terkadang untuk memuliakan agamanya. Karenanya kadang-kadang agama ini diangkat benderanya oleh orang fajir. Orang yang berdosa. Nah, itulah kemudian dia harus mengeluarkan kalimat. Dia mengatakan bahwa Quran ini dia mengatakan bahwa inna alaihi la talawah wa inna alaihi la halawah. Dia mengatakan ini Quran ini indah, Quran ini manis. Karena mereka orang Arab ngerti itu. Karenanya ketika mereka menikmati bacaan Quran, kan antum tahu mereka suka ngumpet-ngumpet mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa Quran, Pak. Quran itu ngambil hati orang tanpa dia sadari. Itu banyak. Makanya indahnya jadi ahli Quran itu gitu, Pak. Apa yang dibacakan dengan ikhlas itu sampai di hati orang, bahkan orang itu tidak setuju sekalipun. Dan makanya termasuk yang suka ngumpet-ngumpet mendengar adalah Abu Jahal. Abu Jahal tidak tanggung-tanggung, Abu Jahal langsung. Termasuk Abu Sufyan yang satu belum masuk Islam. Ini dua-duanya tokoh besar. Itu suka malam hari Nabi tahajud di rumahnya. Lewat hanya untuk mendengarkan. Hanya untuk mendengarkan. Ya. Dan karenanya mereka tahu. Ketika Nabi sudah 2 malam tidak ada bunyinya. Tidak ada qiyamnya. Nah teman-teman rahmati Allah SWT. Nabi SAW dicaci maki sama orang-orang kafir kan biasa. Oh biasa. Oh Nabi tadi ketika Al-Walid bin Mughirah akhirnya harus menyimpulkan. Karena dia harus menyimpulkan. Kalau gitu kita sebut apa Muhammad sama Qur'annya ini. Akhirnya dia mengatakan in hadza illa sihru yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Ini sihir, ini perkataan buatan manusia. Nah itu aja disepakatinya, itu keputusan keluar dari Walid bin Mughirah. Dan itulah keputusan yang dipakai untuk melabeli Al-Quran dan Rasul SAW. Makanya sering saya katakan sangat biasa dari sejak dulu bahwa orang-orang yang menjalankan syariat, muslimin, itu akan dilabeli oleh musuh Islam dengan berbagai label yang harapan mereka menjauhkan masyarakat agar tidak mau mendekat ke Islam. Itu harapannya. Tapi alih-alih masyarakat menjauh, malah mereka mendekat. Malah mereka mendekat. Gitu ya? Antum tahu efek
ledakan menara kembar Amerika, tentu efeknya. Tentu efeknya. Efeknya diantaranya dua. Teman-teman Amerika bercerita, efeknya dua. Quran terjemahan bahasa Inggris habis di lapangan. Habis di lapangan. Karena semua orang penasaran kalau benar ini apa yang melakukan adalah Muslim, kayak apa sih ajaran agamanya ya kan? Orang segila-gilanya orang, kalau mati nggak mau lah. Orang mau melakukan apalah, tapi kalau mati enggak lah. Ada orang berani mati dengan cara itu. Yang kedua, efek keduanya, Islamic Center di Amerika penuh, Pak. Sampai akhirnya salah satu Islamic Center, saya diceritakan oleh teman bahwa salah satu Islamic Center itu harus membuat hari khusus untuk non-Muslim. Mereka mau mendengar tentang Islam. Lalu lihat, jadi memang buruk efeknya, tetapi subhanallah, tidak semua rencana musuh itu buruk buat kita. Kelihatannya memang buruk, Pak. Saya kasih contoh dalam bidang ilmu. Kalau antum di ilmu hadis ada kitab namanya Mu'jam Mufahras li Alfadil Hadis. Itu bukunya tebel, kemudian panjangnya nggak lazim, dia panjang gitu. Punya panjang, kemudian tebal. Ada 8 jilid. Dulu sebelum ada komputer dengan kita mudah dengan berbagai aplikasi dan segala macam untuk mencari hadis ini ada di kitab apa, dengan di search seperti hari ini atau dengan internet, gitu ya. Ini zamannya zaman Snook Horgronya. Snook Horgronya zaman tahu Snook kan? Dan buku ini dibuat supaya ini yang membuat sebenarnya bukan Muslim. Ini yang membuat orang-orang orientalis yang bukan Muslim dari Universitas Leiden di Belanda dipimpin oleh Profesor Wensing, tetapi di mukaddimahnya Profesor Wensing mengucapkan terima kasih pada Profesor Snook Horgronya yang pernah di Indonesia. Lihat itu. Buku itu aslinya tujuannya adalah orang orientalis itu ingin menguasai hadis untuk menyerang Islam. Untuk mengetahui hadis ini adanya di mana, nanti benturannya dengan mana. Kan memang begitu, kitab suci kita juga digitukan kok. Tapi antum tahu subhanallah, rencana itu tidak berhasil. Tetapi buku itu manfaat buat orang kayak saya yang kuliahnya fakultas hadis. Saat itu ketika belum ada komputer, itu adalah buku rujukan yang paling mudah. Kalau antum hafal hadis, umpamanya antum ingin nyari hadis itu ada di kitab mana. Tapi hadis itu antum yang hafal cuma satu kata. Dari sekian banyak kata di hadis itu antum hafal cuma satu kata. Satu kata itu cukup. Satu kata antum cari di huruf apa, begitu buka akan terbuka. Itu ada di Sahih Bukhari halaman jilid sekian halaman sekian, Sahih Muslim jilid sekian halaman sekian, Sunan Tirmidzi dan seterusnya. Jadi makanya tidak usah berkecil hati. Muslim tidak boleh berkecil hati, Pak. Kadang musuh merencanakan, memang makar mereka itu, Quran sudah katakan bahwa makar mereka itu sampai bisa menghilangkan gunung. Litazula minhul jibal. Di mereka itu kalau buat makar gede banget. Antum tahu gunung? Gimana cara ngilanginnya? Enggak gampang. Makar mereka itu sampai sebesar itu kalau mereka buat makar. Tapi tenang aja. Karena ternyata makar yang mereka buat, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar itu subhanallah. Kayak ini contohnya. Begitu mereka membuat berbagai macam makar, tapi ternyata begitu mereka ingin menjatuhkan Nabi SAW, ingin menjatuhkan Rasul, efeknya malah Allah memuliakannya. Allah memuliakannya. Dan karenanya kita juga sebenarnya, walaupun ada prosentase kita mengamati pergerakan musuh, tetapi seorang muslim tidak boleh waktunya habis untuk mengamati musuh. Habis waktu tenaga antum. Sibuk dengan masalah musuh sedang membuat makar apa. Itu harus ada bidang mengamatinya. Tapi antum habiskan waktu untuk itu. Antum gak sempat bangun, Pak. Tidak sempat membangun. Baik. Saya dirahmati Allah SWT. Jadi ketika Rasul SAW mendapatkan ejekan berbagai macam itu kan sudah biasa.
Tadi diejek bahwa Quran itu perkataan manusia, Muhammad itu penyihir dan seterusnya. Itu biasa. Tapi mengapa ejekan Nabi yang satu ini, mengapa ejekan Nabi yang menyebabkan turunnya surat Ad-Duha ini, itu membuat Nabi sedih luar biasa. Kan diejek Nabi itu biasa. Kok begitu? Nabi lagi sholat. Ya, lagi sujud ditimpakan kepada beliau isi perut onta. Kayak apa jahatnya mereka. Sambil tertawa-tawa mereka letakkan isi perut onta. Nabi sholat ditaburi kepalanya dengan pasir. Nabi pulang ke rumah, Fatimah membersihkan kepala ayahnya sambil menangis. Kata Nabi, tak usah menangis anakku. Nabi biasa banget, Pak. Biasa, simpel begini, Pak. Jadi kalau antum ngambil hati untuk semua perlakuan musuh, antum nggak sempat bangun. Baik, jadi seperti Rasulullah SAW. Tapi ada yang menarik. Mengapa untuk yang satu ini, untuk ejekan yang satu ini, Muhammad, sepertinya Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan sudah marah sama kamu. Makanya kamu nggak bisa qiyamul lail, toh? Ya. Kenapa Nabi sangat sedih? Padahal Nabi biasa diejek. Ada yang tahu? Betul, Sabrian. Wahyu terputus terus? Jadi wahyu putus turun Ad-Duha. Baik. Ini sepertiga jawaban. Wahyu itu putus 2 kali paling tidak. Begitu selesai surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbik turun pertama kali, terus putus. Beberapa hari tidak ada wahyu. Nabi, seperti antum ketahui, Nabi bingung segala macam, sedih. Turun, ya yuhal mudaththir, menjawabnya. Oh, lanjut. Putus lagi. Lihat. Putus lagi, begitu putus, yang turun adalah Wad-Duha. Wad-Duha turun. Saat tidak ada wahyu beberapa hari itu, maka kemudian pas dengan kalimat musuh itu, jadi jangan-jangan iya gitu. Memang sudah nggak ada wahyu di beberapa hari. Itu satu. Yang kedua, mengapa Nabi sangat sedih? Yang kedua, kalimat ini sampai juga di telinga para sahabat Nabi. Mereka-mereka yang sudah beriman, itu juga dengar kalimat ini. Ini sebenarnya, lihat, kalau Nabi sih tidak perlu dipertanyakan tentang imannya. Tapi pengikutnya, kan macam-macam. Ada yang baru, ada yang ini, jangan-jangan belum paham apa. Kekhawatiran itu luar biasa. Tentu beda iman, beda ketahanannya. Maka jangan-jangan kalimat-kalimat seperti ini itu akan mempengaruhi hati orang-orang awam itu. Kedua. Yang ketiga, dan ini yang terbesar. Kalau antum ingat peristiwa Taif, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah jalan kaki naik gunung ke Taif 70 kilo. Berdua hanya bersama putra angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sampai di Taif mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, dilempari oleh masyarakat Taif. Laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semua melempari. Nabi berdarah-darah. Perih, sakit karena berdarah dilempari. Tapi yang lebih perih lagi adalah hati beliau. Sampai beliau turun dari Taif, itu dilempari sambil berdarah-darah, turun dari Taif dalam keadaan beliau tidak tahu jalan kemana. Ini orang sangat sedih, Pak. Orang kalau sangat sedih sampai tingkat itu. Nabi baru sadar ketika Nabi SAW ada di sebuah tempat namanya Qarnut Tha'alim. Di situ baru nanya ke Zaid, kita di mana ini? Sudah jalan beberapa mil turun. Kemudian disitulah
teman-teman dirahmati Allah, kemudian datang malaikat yang menawarkan azab, Nabi mengatakan tidak, kemudian Nabi berdoa. Doa Nabi panjang. Ini dicantumkan di dalam Sirah Nabawiyah, dan para ulama mengambil kisah ini walau secara sanad dhaif. Nabi berdoa, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan seterusnya. Ya Allah, aku adukan kelemahanku ini. Aku adukan sedikitnya ilmuku ini. Terus kalimat Nabi sampai ujung kalimatnya Nabi di antara kalimat beliau mengatakan, illam taghdab fala ubali. Ya Allah, yang penting engkau tidak marah, aku tidak peduli dengan semua ini. Paham apa hubungannya dengan ad-duha? Apa? Karena kalimat mereka itu sesuatu yang paling Nabi takuti, yaitu kalau Allah marah. Aku luka-luka seperti ini di Taif, gak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting ini bukan bukti murkamu. Kalau ini cuma mereka yang iseng, tak ada artinya buat saya. Tak ada artinya. Illam taghdab fala ubali. Yang penting kau tidak murka ya Allah. Baik. Itulah kenapa kemudian Nabi khawatir sekali dengan kata marah. Tuhanmu meninggalkanmu dan sudah marah sama kamu. Makanya kemudian Allah jawab, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi duha, demi malam jika menyelimuti, Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak marah kepadamu. Langsung dijawab Allah. Karena permasalahan utamanya itu, sebelum ayat yang berikutnya lagi nanti. Itu yang paling penting dulu. Selesai Muhammad urusannya? Tidak ada. Tidak ada Rabbmu meninggalkanmu. Tidak ada Rabbmu marah padamu. Cukup sudah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sumpah. Wadduha wal laili idza saja. Ini adalah sumpah, yang sumpah itu fungsinya untuk menguatkan. Tema yang mau dibahas ini Allah kuatkan dulu pembahasannya bahwa dengan sumpah, dan yang bersumpah adalah Allah langsung. Demi duha. Dan para ulama memberikan kaidah pada kita, setiap Allah bersumpah dengan makhluknya, dan itu hanya Allah yang boleh, maka kita sebagai manusia layak harus untuk memperhatikan sesuatu yang Allah pakai untuk bersumpah itu. Karena pasti Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Karenanya pembahasan tentang duha, wadduha wal laili idza saja, dan sumpah-sumpah yang lain harus mendapat perhatian besar. Memangnya ada apa di waktu duha? Memangnya ada apa dengan malam hari jika sudah gelap gulita? Allah berfirman tentang matahari, wasyams wadduhaha, demi matahari, wal qamar idza talaha, demi bulan. Maka wajib mendapat perhatian muslimin. Ada apa dengan matahari? Ada apa dengan bulan dan seterusnya. Wadduha wal laili idza saja. Demi duha. Wal laili idza saja, dan malam ketika saja. Saja itu menyelimuti, menutupi. Ini dua hal yang berbeda. Dan ini dua hal yang bertolak belakang. 180 derajat. Duha, seperti kita tahu hari ini. Duha dengan pancaran terkuatnya matahari. Al-lail, idza saja, malam, itu di puncak pekatnya. Di puncak gelapnya. Satu. Yang kedua, duha, semua orang beraktivitas. Orang bergerak, beraktivitas, semua bergerak. Malam hari, semua orang berhenti beristirahat. Jadi ini dua sumpah yang bertolak belakang jauh sekali. Pertanyaannya,
mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai pembahasannya dengan sumpahnya menggunakan duha dan malam. Untuk menyampaikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Untuk menyampaikan itu bahwa Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak marah wahai Muhammad. Mengapa Allah bersumpah dengan ad-duha dan dengan al-lail idza saja. Ad-duha, duha itu dimulai dari ad-duha hina tarmidul fisal. Tarmidul fisal itu anak onta yang duduk di tanah, itu sudah mulai ngerasa panas akhirnya berdiri. Itu waktu duha mulai. Itu bahasa Nabi SAW. Hina tarmidul fisal. Tarmid dari kata Ramadan. Artinya panas. Fisal itu anak onta yang kecil-kecil itu. Anak onta itu. Dia duduk di tanah. Begitu dia berdiri karena sudah mulai panas. Nah itu waktu duha mulai. Nah itu ya. Jadi memang teman-teman begitu. Makanya kenapa mari kita latih diri kita mulai kita balik ke alam itu. Nah, ini begini balik ke alam tuh. Anak-anak kita harus mulai diajari alam kan. Ini alam beneran kan. Banyak hal bahkan ibadah kita itu ukurannya kan bukan jam. Ya? Bukan jam ukurannya tapi alam. Alam kan nggak ada. Sholat subuh jam berapa? Sholat subuh ketika fajar terbit. Kan begitu. Nah, kita nggak pernah tahu fajar itu kayak apa modelnya. Ketika fajar terbit. Baik. Duha, Allah Subhanahu wa taala ingin memulai karena ingin menghibur nabinya. Berarti surat Ad-Duha adalah surat Allah menghibur nabinya. Karena teman-teman ini sudah kita bahas di Ramadan yang lalu, ayat-ayat hiburan, bahwa penting sekali untuk kita ini menghibur diri ketika kita mulai kelelahan. Semua hal dalam dakwah kita, suami dengan semua tanggung jawabnya, istri dengan semua tugasnya, anak-anak kita dengan semua aktivitas belajarnya. Nabi saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hiburan-hiburan. Sedih dihibur, sedih dihibur, sedih dihibur. Kenapa? Sedih itu buruk, Pak. Sedih itu buruk. Ini kalau dilanjutkan dakwah berhenti. Gitu. Makanya kalau ada saudara kita yang bersedih, mari kita berikan kabar gembira, kita hibur dia. Karena begitu sedih, berkelanjutan, berhenti dakwahnya. Berhenti kebaikan. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala melihat nabinya sedih, tidak tinggal diam, dihibur nabinya. Tenang Muhammad. Karenanya berketepatan bahwa Allah mulai dengan sumpah wad-duha. Semua orang tahu ini duha nih Pak. Terang, bergerak, aktif. Lihat maksudnya? Itu duha. Untuk Allah sampaikan, Muhammad, jangan berhenti, jangan sedih. Kau lihat cahaya matahari itu terang sekali, semua orang bergerak. Cahaya terang. Kenapa orang sedih itu kan gelap hatinya, Pak? Kalau udah makin gelap, itu ujungnya bunuh diri. Iya. Karena sudah gelap, tidak punya solusi. Allah bersumpah, wadduha. Terang hatimu, terangi hatimu. Aktivitas bergerak terus. Wadduha. Lihat cara Allah menghibur ya. Baik. Kemudian Allah sampaikan di sumpah berikutnya adalah sebaliknya. Walaili idza saja. Demi malam yang menyelimuti. Loh, sudah bicara duha terang balik gelap lagi. Kenapa? Kenapa enggak habis duha kemudian bicara umpamanya wadzuhur. Sekalian kan zuhur. Antum perlu pahami bahwa ini tidak semua waktu dipakai Allah untuk bersumpah. Wadduha ada. Betul? Apalagi? Wal asr, demi waktu asar. Asar itu waktu asar juga. Apalagi? Wal fajr, demi fajar. Apalagi? Yang waktu-waktu yang ada hubungan dengan sholat kita. Ada yang lain? Ustaz? Wasubh. Subh fajar. Sama dengan fajar. Ada yang lain? Antum lihat. Quran tidak ada sumpah wal zuhur. Tidak ada sumpah wal maghrib. Tidak ada sumpah wal isya. Betul?
Betul para penghafal Quran? Betul ya? Karenanya Allah tidak sembarangan. Kenapa Allah pilih duha untuk bersumpah itu? Dan antum tahu tentang duha dengan ibadah istimewanya, dengan sholat sunnahnya istimewa. Karenanya para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah sunnah yang paling, sholat sunnah yang paling baik di siang hari adalah duha. Sholat sunnah yang paling baik di malam hari adalah tahajud. Karena menjadi waktu istimewa. Kalau semua tulang kita perlu dapat sedekah, betul? Maka duha mewakilinya. Kalau semua perlu disedekahi, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, membantu orang lain sedekah, semua sedekah, duha cukup mewakilinya. Ini luar biasa tentang waktu duha. Karena Allah bersumpah dengan duha. Tapi mengapa setelah duha Allah bersumpah dengan malam? Balik lagi gelap, Pak. Gelap lagi. Sudah gitu di kalimat oleh Allah dikasih kalimat idza saja. Saja tadi artinya menyelimuti, menutupi. Jadi ini adalah puncak sepinya malam. Walaili idza saja adalah puncak sepinya malam. Kapan puncak sepinya malam kira-kira? Kan apalagi sekarang ya, sekarang lebih mudah gampang terlihat dibanding zaman Nabi dulu. Zaman Nabi nggak ada lampu, nggak ada apa gitu ya. Sekarang lampu nyala di mana-mana, orang pada susah tidur malam hari. Dulu tidak ada, gelap sudah orang tidur. Tapi kapan puncaknya? Orang sudah tidak ada yang beraktivitas, sunyi, tidak beraktivitas. Kalau kita lihat di kesibukan keramaian kita, ya kan? Maghrib sudah malam, Isya sudah malam, tambah malam, tapi masih rame, kan? 8, 9, 10, masih rame. Terus makin sepi, makin sepi, makin sepi, makin sepi. Maka sepertiga malam terakhir adalah mengawali sepertiga malam terakhir adalah merupakan waktu paling sunyi. Paling sunyi. Baik. Karenanya ini memberikan isyarat. Walaili idza saja, karena tadi masalahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangun malam hari. Ya. Tidak bisa bangun di malam hari. Karenanya Allah hibur, Allah sebutkan sebuah isyarat tentang malam yang paling sunyi, malam di puncak pekatnya, dan disitulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan isyarat itu bahwa ini malam yang tenang untukmu. Kau bisa melakukan qiyamul lail lagi. Kenapa itu disampaikan? Orang-orang baik akan sedih kalau tidak bisa melakukan kebaikan. Orang-orang baik kalau kehilangan kebaikannya akan sedih. Orang biasa ngopi, nggak enak, Pak. Sama, orang dermawan, biasa memberi orang lain uang. Kok dia belum bisa memberi, itu sedih banget. Beda sama orang pelit, kan? Itu ngasih orang sedihnya 3 hari. Repot. Tidak, orang baik itu kalau tidak memberi sedih. Karena memang kebiasaan saya. Dia tahu ini bahagia saya, Pak. Dengan memberi itu saya bahagia. Orang biasa melaksanakan puasa sunnah, tidak puasa sunnah nggak enak. Orang biasa membaca Al-Quran, tidak baca Quran, ya Allah, hidup ini gersang banget. Orang biasa qiyamul lail, tidak qiyamul lail, seperti Nabi SAW, kehilangan besar. Karena Allah berikan hiburan, tenang Muhammad. Allah masih menyediakan malam yang tenang untukmu. Malamnya tenang untukmu. Kau tetap bisa beribadah seperti itu. Di malam hari. 2 hal ini Allah sampaikan. Setelah Allah menghibur, membuka dengan ad-duha, kemudian Allah memberikan sentuhan dengan menjaminkan bahwa malam itu tetap tenang untukmu beribadah. Maka kalau Nabi melihat lagi ke depan, maka akan berbunyi, walaupun malam ini pekat, malam ini gelap, tapi esok ada duha. Paham? Dan ini 2 hal yang bertolak belakang. Persis sama dengan apa yang sedang dibahas. Ya, siapa yang sedang dibahas? Yang sedang dibahas adalah orang musyrik Quraisy dan Rasul Muhammad yang sedang dihina. Ini adalah perbandingan antara terang dan gelap. Orang-orang musyrik Quraisy dengan semua kalimat itu gelap Muhammad. Gelap itu enggak ada artinya. Yang terang adalah dirimu. Yang terang adalah dirimu. Wal duha. Wal laili idza saja. Sekaligus memberikan harapan. Mereka boleh mengirimkan kegelapan dengan ejekan, hinaan, segala macam. Tapi yakin esok ada duha.
Esok masih ada duha yang menerangimu, kau bisa beraktivitas kembali dengan semangat yang baru. Sekaligus Allah ingin menyampaikan, begitu sampai duha, bergembiralah kamu. Begitu kau sampai malam hari, tidak usah bersedih. Malam hari saatnya kau mengistirahatkan dirimu, menenangkan jiwamu, menenangkan fisikmu dengan istirahat tidur. Kemudian kau bangun, kemudian kau tenangkan jiwamu dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini peristirahatan malam untuk mengambil tenaga penuh esok di duha beraktivitas dengan tenaga yang penuh. Dan begitulah orang beriman. Orang beriman berkisar antara duha dan al-laili idza saja. Saya juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal duha wal laili idza saja. Ini kan sebenarnya inti pembahasannya ayat setelahnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu kan? Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tuhanmu tidak marah, Muhammad. Allah Maha Kuasa untuk langsung mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bisa atau enggak bisa? Allah Maha Kuasa. Tidak perlu buka pakai wadduha wal laili idza saja. Tapi itu indahnya Quran, Pak. Itu indahnya Quran. Allah ingin mengungkapkan cintanya kepada nabinya, dimuqaddimahi dengan penguatan sumpah tentang alam ini. Jadi, tapi gini, kira-kira seorang suami ingin mengungkapkan cintanya pada istrinya. Wadduha wal laili idza saja. Demi Allah aku mencintaimu. Benar kan? Atau salah, Pak? Salah, enggak boleh. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya diizinkan bersumpah dengan Allah SWT. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah sungguh telah berbuat kemusyrikan. Jadi jangan dicoba ya, ini khusus ayat kalau ini. Ya. Artinya bahwa terserah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk istimewanya yang mana. Maka Allah muqaddimai, Allah sumpah dan itu memiliki sentuhan makna yang dalam buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum mencapai tema utama. Tema utamanya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi sebelum sampai di situ, dengan sumpah seakan sudah selesai semua. Wadduha, selesai sudah urusannya. Nah, berarti sudah terang. Terang. Pembahasannya terang. Ya. Antum lihat ayat wasyams wadduhaha. Antum lihat ayat wal laili. Surat Al-Lail apa permulaannya? Wal laili idza yaghsha. Satu surat namanya surat Asy-Syams, satu surat namanya surat Al-Lail. Beda. Yang ini dimulai dengan matahari terang, yang ini dimulai dengan malam gelap. Beda. Permulaan beda, mesti ada yang berbeda kuat. Maka begitu dimulai dengan wadduha, dan itu adalah puncak pancaran matahari, dan puncak aktivitas orang. Puncak aktivitas itu waktu duha. Karena kalau sudah mulai zuhur, sudah mulai lemes, Pak. Asar apalagi. Itu ini puncak aktivitasnya. Jadi di puncak aktivitas, di puncak fisik, otak semua sedang di puncak kesegarannya. Allah bersumpah dengan itu. Wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian pembahasan utamanya Allah keluarkan. Baru dengerin wadduha udah selesai kan. Wal laili idza saja balik nyamannya. Kemudian begitu sampai pada tema sudah, itu sudah hiburan semua isinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu wahai Muhammad tidak mungkin wadda'ak. Wadda'ak itu meninggalkanmu. Wada'an, kata wada'an meninggalkanmu. Rabbmu tidak mungkin meninggalkanmu. Wa ma qala, kata qala itu artinya marah, murka. Allah tidak mungkin murka padamu. Bapak Ibu dirahmati Allah, seharusnya, nah ini seharusnya. Kalau bahasa Arab, menurut para ulama bahasa begini. Seharusnya ayat ini kalau bahasa Arab bunyinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Begitu harusnya bunyinya. Ka itu artinya kamu. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tidak mungkin meninggalkanmu. Wa ma qalaka, dan tidak mungkin memarahimu. Gitu, Pak. Tapi mengapa ka yang artinya kamu wahai Muhammad hilang di belakang? Begitu, Pak. Ahli Quran itu
huruf hilang aja dicari. Kemana nih hurufnya? Karena Allah tidak menghilangkan huruf, tidak menambahi huruf, kecuali ada makna besar mukjizat agung di baliknya. Para ulama menyampaikan, lihat Pak. Ini kan ayat hiburan, bukan ayat kemarahan. Ini kan ayat yang menenteramkan Nabi, bukan ayat membuat Nabi gundah. Karena ini ayat ketentraman, ayat yang menyamankan, ayat hiburan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya sampai pada masalah bahasa. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak mungkin meninggalkanmu. Allah ingin menunjukkan cintanya, betapa aku sangat cinta padamu wahai Muhammad. Allah menunjukkan cinta agungnya, cinta mulianya diberikan kepada nabinya. Dengan mengatakan bahwa Tuhanmu tidak mungkin meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak mungkin marah. Kalau meninggalkan perpisahan, baik perpisahan. Perpisahan atau meninggalkan mungkin terjadi antara dua orang yang saling mencintai. Betul apa tidak? Ada dua orang saling mencintai. Suatu hari mereka satu dan harus terpisah lokasi. Baik, suami istri terpaksa suaminya harus pergi jauh karena harus cari nafkah. Umpamanya. Dua orang yang saling mencintai mungkin berpisah. Sudah tahu jawabannya sekarang? Kenapa tidak ada K di belakang? Angkat tangan yang tahu. Ini mukotimanya sudah, ini mukotimanya ya. Belakangnya tahu tahu? Belum nyambung juga. Kalau urusan cinta yang paling ahli Walid. Walid biasanya jawab nih. Oh iya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau wadda'ak meninggalkanmu, ada mu di sana. Kalau meninggalkan, semua orang yang mencintai pun mungkin berpisah. Tetapi cinta tidak sejalan dengan kemarahan. Kemurkaan tidak mungkin disatukan dengan cinta. Paham? Itulah mengapa tidak layak K, yang itu adalah kaum Muhammad, diletakkan setelah kata kemarahan. Antum lihat dengan Allah ingin menunjukkan cintanya. Ma wadda'ak, gak ada masalah. Karena aku mencintaimu, mungkin saja berpisah. Tapi itu pun tidak mungkin, karena ma wadda'ak, tidak mungkin. Tapi wa ma qala, bahkan tidak layak sekedar hurufmu. Hurufmu diletakkan di belakang kata murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Paham? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi satu huruf hilang dicari ulama ketemu jawabannya. Begitulah para ulama mengajari kita tentang Al-Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini adalah merupakan jawaban dari sumpah. Sumpah yang dua tadi. Karenanya para ulama mengatakan ad-duha itu ada pembahasan angka. Ada 2, 2, ada 3, 3, 3. Kita lihat, ada 2, 2, 2, ada 3, 3, 3. Itu menunjukkan bahwa yang menurunkan Quran bukan manusia, Pak. Bukan manusia yang buat. Salah Walid bin Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini perkataan manusia. Sangat rapi. Ini mustahil dilakukan oleh manusia. Dan ini terjadi di keseluruhan Al-Quran Al-Karim. Dengan susunan yang sangat rapi, yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Wadduha 1. Wal-laili idza saja 2. Allah membuka sumpah dengan dua hal. Betul? Ayat setelahnya. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak mungkin meninggalkanmu. Wa ma qala. Dan tidak mungkin marah. 2. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat untukmu lebih baik dibandingkan yang pertama. Yang akhir lebih baik daripada yang pertama. Ada yang akhir, ada yang pertama. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu pasti memberimu atau itu pemberian Allah. Dan kau akan ridho. Atau dan ridho. Pemberian dan keridhoan. Lihat Pak. 2. Yang 3 nanti di belakang.
Nanti kita bahas belakang. Baik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi untuk membayangkan surat ini gini, teman-teman, kalau bahas Quran, para ulama selalu mengatakan pahami kalau mau paham dalam, pahami muqtadus surah. Muqtadus surah. Muqtadus surah itu artinya surat ini tema besarnya apa sih? Suasana besarnya apa? Pahami itu. Karena surat punya itu. Surat Quran itu setiap surat punya itu. Pahami itu. Kalau antum pahami itu, antum akan paham mengapa begini cara Allah berfirman, mengapa isinya begini, mengapa ini, itu semua akan kembali kepada tema besar suasana surat itu. Nah, tema besar suasana surat ini adalah hiburan untuk nabinya. Menghibur nabinya. Antum bayangkan itu sehingga semua akan balik ke sana. Paham ya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak mungkin meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, Rabbmu tidak mungkin marah kepadamu. Kalau ayat berhenti di sini sudah cukup. Kan sudah selesai temanya. Tapi karena ini Allah ingin menunjukkan kasihnya, kasih sayangnya yang terus bertambah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ayat dilanjutkan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Kalau di terjemahan Indonesianya apa? Sungguh yang kemudian. Al-akhirah itu yang akhir. Akhirah bisa bermakna akhirat nanti. Berarti terjemahannya menjadi akhirat lebih baik daripada dunia. Dan itu benar. Wal akhiratu bisa diterjemahkan sebagai yang kemudian. Lebih baik daripada yang pertama. Ini maknanya besar buat kita, pelajaran mahal buat kita. Allah sampaikan pada nabinya Muhammad. Jangan usah sedih. Karena urusanmu yang belakangan lebih baik daripada yang pertama. Apa artinya? Berarti kau makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Ketika Iqra bismi rabbik turun, kemudian terjadi fatrah wahyu, putus wahyu, kemudian datang Al-Mudaththir, Allah naikkan derajatnya. Datang Al-Mudaththir, Allah naikkan. Putus lagi nanti. Kemudian Allah munculkan, Allah turunkan Ad-Duha, naik lagi derajatnya. Jadi Allah ingin naikkan dari waktu ke waktu. Kalau antum perhatikan seluruh kehidupan Nabi SAW, semua sejalan dengan ayat ini. Bahwa yang akhir lebih baik dari yang pertama. Bisa begitu? Ya, mari kita lihat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru memulai dakwahnya, dengan pendukung yang masih sedikit, dengan keadaan yang lemah, bahkan kemudian mendapatkan berbagai macam intimidasi Quraisy segala macam, tapi makin hari, makin kuat, makin banyak yang masuk Islam, bukan hanya budak. Bahkan orang-orang besar masuk Islam. Awalnya Mekah baik, tapi akhirnya Mekah lebih baik. Mekah itu awal, Madinah itu kemudian. Dan Madinah lebih baik daripada Mekah. Termasuk kotanya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu dan nabimu. Aku juga hambamu dan nabimu. Ya, doa Nabi SAW dibandingkan dirinya dengan ayahnya, dengan Ibrahim. Ibrahim adalah nabi, hambamu, aku juga nabi dan hambamu. Ibrahim sudah pernah meminta agar Mekah menjadi tanah suci, tanah haram. Maka aku minta Madinah menjadi tanah haram. Bahkan Nabi minta berikutnya. Allahumma ja'al barakatal Madinah dhi'fai Makkah. Ya Allah, jadikan keberkahan Madinah 2 kali lipat keberkahan Mekah. Ya kan? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir lebih baik daripada yang pertama. Madinah kotanya keberkahannya 2 kali dibandingkan Mekah. Kalau masjidnya iya, masjidnya
100.000 di Mekah dan 1.000 di Madinah. Kotanya kota yang keberkahannya 2 kali keberkahan kota Mekah. Awal Madinah baik, tapi akhir Madinah lebih baik. Tahun 1 Hijriah bandingkan dengan tahun 11 Hijriah, Rasul wafat. Ketika di awal Madinah, di antara surat yang pertama turun di Madinah adalah surat Al-Baqarah. Teman-teman tahu isi surat Al-Baqarah kan? Apa isinya kira-kira? Rata-rata apa? Rata-rata apa isinya? Rata-rata isinya hukum. Ada sebagian kisah, tapi bicara hukum, sangat banyak soal Al-Baqarah. Baik, baru mulai. Perjuangan, hukum, diterapkan, ditegakkan, begitu seterusnya. Akhir Madinah, di antara yang turun suratnya di akhir adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah datang kemenangan. Di depan perjuangan, di belakang Allah katakan, sudah datang kemenanganmu wahai Muhammad. Pertolongan juga sudah datang. Apa hasil dari pertolongan dan kemenangan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu adalah puncak kemenangan. Jadi teman-teman, kalau membuat program apapun, lembaga apapun, atau membuat partai apapun, membuat negara mana kan, itu target terbesarnya manusia dapat hidayah. Puncak dari prestasi kita seharusnya adalah manusia beramai-ramai mendapat hidayah. Itu baru berhasil namanya. Kalau belum begitu belum berhasil. Antum berjuang atas nama apapun, tapi tempat di mana antum berjuang, masyarakat tidak kunjung punya kesadaran, berarti belum berhasil. Masjid sepi berarti belum berhasil. Paham ya? Ukurannya biar jelas. Karena itu surat yang terakhir turun pada Nabi SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hasilnya adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhir Madinah lebih baik daripada awal Madinah. Secara ekonomi kan juga sama. Betul kan? Secara ekonomi juga sama. Bukankah sahabat yang mengatakan tahun 7 baru mereka merasa kenyang? Oh begini rasanya kenyang itu. Dan yang akhir lebih baik daripada yang awal. Seluruh kehidupan Nabi SAW yang akhir lebih baik daripada yang awal. Dan puncak kebesaran Nabi SAW adalah saat beliau wafat berjumpa dengan Rabb-Nya. Adalah puncak kebesaran Nabi SAW. Itu paling hebatnya. Karena satu jazirah Arab sudah masuk Islam. Sudah selesai sempurna semua tugas Nabi. Nabi khutbah di Haji Wada. Haji Wada tahun 10 Hijriah. Beberapa bulan sebelum beliau wafat. Beliau hanya perlu mendapat satu kesaksian. Ala hal balaghtu. Apakah aku telah menyampaikan semua pada kalian? Allahumma syhad. Ya Allah saksikan mereka. Saksikan bahwa mereka menyaksikan itu. Bahwa aku telah menyampaikan semuanya. Sempurna sudah tugas Nabi di bumi ini. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memberikan pilihan pada nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal ilar rafiqil a'la. Aku pulang saja kepadamu ya Allah. Karenanya ini pelajaran luar biasa, Pak. Kemudian akhirat jelas lebih baik daripada dunia. Makanya pelajaran untuk kita adalah grafik hidup kita mestinya begitu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun harus lebih baik yang akhir dibandingkan yang pertama. Pelajaran mahal buat kita. Tidak boleh grafik nurun. Kalau ada yang nurun, antum harus evaluasi sangat serius. Karena kehidupan Nabi grafiknya naik begini terus sampai masuk surga. Begitu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Naik terus. Jadi kehidupan kita harus seperti itu. Dan hari terbaik kita dari semua kebaikan yang kita lakukan, baik. Dari semua kebaikan yang kita lakukan, ya, karena contohnya tadi, kalau ayat mengatakan bahwa mawadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula, yang kemudian lebih baik daripada yang pertama, itu bukan berarti yang pertama jelek. Yang pertama baik, yang kemudian lebih baik. Begitu hidup itu. Hidup itu harus begitu.
Jadi yang sekarang baik, esok lebih baik. Dan karenanya hari terbaik kita adalah hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari terakhir kita di muka bumi. Di dunia ini. Karena baik, tambah baik, begitu seterusnya. Sehingga hari terakhir kita harus menjadi hari yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan itu adalah hari terbaik Rasul. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul a'mali khawatimuha. Amal terbaik itu harusnya yang paling belakang itu. Yang di awal mungkin perlu perbaikan. Kemudian terus baik. Sampai menjadi baik, lebih baik dan paling baik. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika yang awal lebih baik, yang kemudian lebih baik daripada yang awal, itu yang pertama. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Rabbmu akan memberikan kepadamu. Ada ato, yu'tika, itu ato, itu pemberian. Wala saufa yu'tika Rabbuka, Rabbmu, fatardo, maka kau akan ridho. Lihat, Habib dirahmati Allah SWT. Ayat ini dimulai dengan penguat dan penunda. Sekaligus jadi dua. Jadi satu itu. Penguat dan penunda. Wala, lamnya itu penguat, mengatakan pasti. Allah untuk menguatkan kalimat, betul ya? Wala saufa itu penunda. Berarti apa maksudnya? Pasti, cuma sabar. Paham ya Pak? Pasti, tapi ini ada tundanya, ada jedanya. Enggak sekarang. Lihat Allah ingin mengajari begitu. Oh, itu konsep Allah mendidik nabinya, itu konsep nabi mendidik sahabatnya, itu konsep sahabat mendidik anaknya, dan itu harusnya konsep kita didik anak kita. Ada konsep itu konsep tarbiyah dari Allah langsung. Pasti nak, cuma nanti. Ya. Wala saufa, lam dan saufa. Lamnya pasti, saufanya nanti. Wala saufa yu'tika. Apa yang pasti dan nanti? Pemberian. Atau itu pasti, tapi nanti. Enggak semuanya hari ini. Pemberian itu ada waktunya. Tidak semua diberikannya hari ini. Ya, wala saufa yu'tika. Makanya Nabi terbiasa bersabar. Dan karena itu didikan Nabi ke sahabat, sahabat juga biasa bersabar. Antum tahu Suraqah bin Malik kan? Suraqah bin Malik waktu Nabi hijrah ngejar Nabi SAW jatuh berkali-kali ya kan? 3 kali jatuh, kemudian Suraqah saya minta keamanan Muhammad, ya, minta keamanan. Kata Nabi ya. Kemudian kalau kau masuk Islam Suraqah, kau akan memakai 2 gelang Kisra. Ini orang Arab Badui ya kan? Badui bukan siapa-siapa, dijanjikan Nabi 2 gelang Kisra. Itu 2 gelang mau diberikan loh Pak. Bukan megang loh. Megang itu enggak boleh semua orang megang, itu punyanya Kisra. Khusus semua dunia tahu itu khusus hanya dia yang bisa megang. Sekarang bayangkan bahwa kelak akan ada di kedua tanganmu siwaroi Kisra. 2 gelangnya Kisra itu. Anda tahu kan? Kisra itu janji Nabi waktu hijrah. Sementara Kisra baru selesai dan berhasil dibuka oleh muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang lebih kisarannya sebelum tahun 20 Hijriah. 20 Hijriah, itu tahun 1. Lihat, sahabat terbiasa mendengarkan janji, pasti, tapi nanti. Ya, pasti, tapi nanti. Ini konsep pendidikan mahal. Mahal sekali. Karena dia melatih menjaga keyakinan, yakin pasti diberi, dan dia berlatih kesabaran. Sampai janji itu tiba. Wala saufa. Ya. Wala saufa yu'tika. Tuhanmu pasti memberi. Sesuatu dirahmati Allah. Dari sejak awal itu kan Allah Subhanahu wa taala
sesungguhnya ingin menunjukkan cintanya. Betul ya? Ingin menunjukkan cinta Allah pada nabinya. Aku begitu mencintai Muhammad. Allah menunjukkan, Allah Rabbul Alamin menunjukkan cintanya pada makhluk terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya kaidahnya begitu, Pak. Kan di depan bicara cinta. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu cinta, semua cinta. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka, ketika Rabbmu memberi, itu terbukti, Pak. Ketika Allah mencintai, pasti Allah memberi. Lamnya lam tauhid tadi kan. Kalau Allah mencintai, pasti kalian diberi Allah. Makanya yang paling penting adalah tentang bagaimana caranya supaya dicintai Allah. Semua jalan menuju mahabbatullah, menuju Allah mencintai kita, itu sangat penting. Karena kalau sudah Allah cinta, jangankan cuma harta yang sepele, bumi ini Allah serahkan padamu. Allah serahkan padamu. Jadi mengejar cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tik. Karenanya ada ungkapan bahwa mungkin saja seseorang memberi tanpa mencintai. Tapi mustahil mencintai tanpa memberi. Gitu? Kita mungkin aja ngasih orang, tapi sebenarnya tidak ada cintanya. Tapi kita ngasih aja. Itu mungkin antum memberi tanpa mencintai. Tapi kalau orang cinta, mustahil tidak memberi. Dia pasti akan ingin menghadiahi yang terbaik. Ya, jadi begitu. Makanya saya sering katakan, ibu-ibu tidak usah khawatir kalau tidak salah pilih suami. Kalau suami ibu mencintai, pasti ibu mendapatkan banyak sekali pemberian. Sebagaimana para suami, asal nggak salah pilih istri, Pak. Iya, Pak. Istri Anda akan memberikan segalanya untuk Anda. Begitu. Ya, wala sawfa yu'tika. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mencintai, Allah memberi. Mari kita kejar cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang oleh Nabi disebut ini Allah suka, ini Allah cinta. Kita kejar, Pak. Kita kejar. Kita lakukan. Karena kalau kita sudah dapat cintanya, kita akan mendapatkan pemberiannya. Namanya memberi. Pernah, Pak ya? Ada orang umpamanya minta ke kita, Pak minta tolong bantuan, saya perlu ini itu. Kita bantu. Begitu dibantu komentar, ya Pak sedikit amat. Karena kadang-kadang pemberian itu tidak membuat kita ridho. Tapi Allah memberikan jaminan, Muhammad, aku beri kau sampai kau ridho. Subhanallah, itu puncak kebahagiaan, Pak. Aku beri kau sampai kau ridho. Kebayang, Pak, sampai ridho itu, Pak? Tahu kebayang? Memberi sampai ridho itu kayak Allah ngasih surga, Pak. Antum tahu kan hadis sahih tentang orang yang terakhir masuk ke surga? Orang yang terakhir masuk surga, ya? Tahu kisahnya? Ya, singkatnya begini. Hadisnya panjang. Orang terakhir masuk surga itu sudah gosong-gosong di neraka karena iman diangkat lagi, kemudian dilarutkan di sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Kemudian setelah itu oleh Allah dari jauh diperlihatkan surga, Pak. Bukan surga, diperlihatkan pohon. Maka dia minta, ya Allah aku pengen neduh di pohon itu. Pohon itu indah, saya meneduh. Kata Allah silahkan, diizinkan untuk neduh di pohon itu. Surganya belum kelihatan. Begitu neduh, Allah ciptakan pohon, Allah hadirkan pohon di depannya jauh. Pohon jauh lebih rindang, jauh lebih indah, jauh lebih baik. Minta lagi, ya Allah boleh minta lagi. Padahal Allah sudah janji, nggak minta lagi ya. Itu dijanji padahal. Wahai manusia, ya kan? Gak minta lagi, ya? Gak minta lagi. Begitu lihat ini manusia, Pak, Bu, ya kan? Manusia itu sampai akhirat begitu, gak ada puasnya, ya kan? Lihat, Pak. Karena dia belum masuk surga. Lihat, Pak. Karena dia belum merasakan surga. Ini baru pohon manusia itu tidak akan ada puasnya. Sampai dia masuk surga nanti. Lihat pohon depan indah, ya Allah pindah depan. Tadi janji, ini aja ya Allah, ya kan? Satu lagi kan. Begitu pindah, diciptakan lagi yang lebih baik oleh Allah di depan, ya kan. Janji tadi. Ya tapi ini minta pindah lagi. Pindah sampai diperlihatkan surga oleh Allah SWT. Belum masuk, Pak. Begitu diperlihatkan surga, ya Allah minta masuk surga saya.
Tadi janji cuma pohon, sekarang Allah perlihatkan surga. Masya Allah indahnya surga. Ya Allah minta pindah ke surga ya Allah. Kata Allah, apa yang membuatmu ridho? Lihat Pak. Apakah kamu ridho? Aku berikan padamu surga yang luasnya sendirian untukmu, seluas langit dan bumi. Allah. Itu orang paling terakhir masuk surga Pak. Ridhokah kamu? Kau beri. Lihat Pak, ridho itu sampai nggak percaya. Nah, Pak, lihat paham ya? Diberi orang sampai nggak percaya. Kebayang nggak Pak? Kebayang? Saya ibaratkan di kita hari ini. Saya datang ke Anda Pak. Saya itu terdesak oleh kebutuhan, saya cuma perlu 100 juta. Tapi itu udah nggak mungkin saya penuhi, terdesak. Saya datang, Pak, saya mau, itu kalimat diatur, susah banget ngatur kalimatnya sudah ya kan. Akhirnya diberi. Baik, untuk antum saya kasih 1 miliar. Gak percaya tuh. Kalimatnya ditambahi. Ini bukan hutang, ini gratis buat antum. Masya Allah. Ada lid? Udah kotak. Masya Allah Pak, ya kan? Jadi ridho itu Pak, ridho terhadap pemberian itu sampai kita nggak percaya. Benarkah itu diberikan? Benarkah saya berhak? Makanya manusia yang tadi terakhir masuk surga, dia berkata, atastahzi'u bi wa anta rabbul atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apa kau ngejek aku padahal kau Rabbul Alamin, masuk ngejek saya? Manusia begitu Pak. Saking dia nggak percaya, masa orang kayak saya pantas dapat surga seluas langit dan bumi? Subhanallah, ya kan? Begitu Pak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu wahai Muhammad akan memberimu sampai kau ridho. Subhanallah. Lihat Bapak Ibu. Allah memberikan pada Rasulnya fisik beliau. Fisik beliau. Dan beliau ridho dengan fisiknya. Telinga yang tidak biasa, mata yang tidak biasa. Antum tahu? Telinga mata beliau gak biasa. Beliau mendengar dan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Ya kan? Itu untuk Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi para sahabat, para pengikut. Antum tahu betapa capeknya Nabi Musa? Tapi Nabi Musa capek Pak, ngurusi Bani Israel tuh. Ya Allah, itu masyarakat ngeselin banget. Jadi tidak enak kalau punya anak buah tuh kayak Bani Israel tuh Pak. Nyusahin, ngeselin Pak. Nabi Musa sudah padahal kurang gimana. Kali begini Pak. Ayo coba kalian ke sana. Itu kalian ada tugas ngangkutin pasir, karung apa. Ya itu mungkin orang lemes duluan. Mungkin orang lemes. Ya capek. Tidak loh. Nabi Musa mengatakan, udkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Kalian masuklah ke negeri depan ini, Palestina. Kalian masuk ke situ. Ini negeri yang dijanjikan untuk kalian. Coba. Udah kayak gitu. Jawabannya apa? Apa jawabannya? Hah? Musa, kau masuk sama sana Tuhanmu. Di sana inna fiha qauman jabbarin wa inna lanadkhula hatta yakhruju minha. Di sana itu orangnya galak-galak. Di dalam itu. Kita tidak mau masuk sampai mereka keluar. Sudah, kau pergi sama Tuhanmu pergi. Kau sama Tuhanmu perang berdua. Kau perang aja sama Tuhanmu berdua, perangi mereka dulu. Faqatila innaha huna qa'idun. Kami nunggu di sini, nanti kalau menang kabari ya. Ya Allah, itu masyarakat ngeselin, Pak. Wallah ngeselin banget itu masyarakat. Tapi Nabi Muhammad diberi sahabat yang Nabi ridho. Nabi ridho dengan semua kebaikan, kesolehan sahabatnya. Ya kan? Saya begitu. Nabi ridho. Nabi ridho dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Thalha semua. Nabi ridho dengan semua mereka. Sampai Nabi harus mengatakan, khairun nas qarni. Manusia terbaik adalah zamanku ini. Nabi ridho dengan sahabatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nabi diberi oleh Allah sampai Nabi ridho. Semua pemberian Allah sampai ridho. Begitu Pak. Jadi untuk mendapatkan pemberian Allah sampai kita ridho, maka kejar cinta Allah. Jadi kan resepnya di depan tadi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala adalah resepnya. Mari Pak. Apa saja yang membuat Allah cinta, kita lakukan. Kalau Allah sudah cinta, pasti Allah memberi. Dan kalau Allah memberi, sampai kalian ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Habis waktunya, Ustaz Uci? Oh baik. Masih ada
ayat-ayat yang belakang ini surat Ad-Duha ini sebenarnya dibagi 3, Pak. Isinya sebenarnya dibagi 3. Sampai di sini adalah kabar. Ya kan? Sampai di wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda itu khabar. Itu pemberitaan kabar dari Allah semuanya. Ayat setelahnya itu takrir. Allah ingin, ini penetapan, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Setelah selesai situ masuk yang terakhir. 3 yang terakhir. Itu perintah, amr, perintah dari Allah. Fa ammal yatimah fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Panjang banget ini ayatnya. Ya kan? Nggak ada waktunya, 5 menit lagi. Saya tutup dengan susunan saja. Susunan ayat-ayat ini nanti Bapak Ibu silakan dipelajarinya. Ini yang saya sebut dengan 3 tadi itu, Pak. Tadi kan 2 ini sekarang masuk 3. Tadi 3 isinya. Ad-Duha dibagi 3. 1, 2, 3. Baik. Setelah itu setelah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, antum lihat mushaf antum itu semua 3. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. 3. Ini temanya 1. Bukankah Allah jumpai kamu yatim, Allah lindungi. Allah jumpai kamu dalam kesalahan, Allah berikan petunjuk. Allah jumpai kamu dalam keadaan kekurangan, maka Allah berikan kecukupan untukmu. 3. Setelah 3 masuk 3, betul? Masuk 3. Masuk 3 di sana. Ya. Setelah tentang orang-orang di depan juga ada 3 tadi, Pak. Sebelum masuk yang 3, ini sebenarnya 3 yang kedua. Yang pertama juga 3 sebenarnya. Yang depan juga, karena di sana ada setelah sumpah wadduha wal laili saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. 3 juga. 3 poin besar. Yang pertama, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak marah padamu. Yang kedua adalah yang kemudian lebih baik daripada yang pertama. Yang ketiga, Tuhanmu akan memberi sampai kamu ridho. 3. Dan yang terakhir juga 3. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 3 juga. Pada anak yatim jangan sewenang-wenang, pada peminta-minta jangan menghardik, dan kepada dan atas nikmat Tuhanmu maka sampaikan atau ceritakan. Itu dari depan 3, di tengah 3, di belakang 3. Bapak Ibu, ini kemukjizatan balaghah di dalam penyampaian. Cara Quran bertutur memiliki nilai keindahan yang luar biasa. Dan ini semua bertepatan. Mari kita lihat. Bapak Ibu perhatikan. Ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga yang ketiga. Ya. Sekarang Bapak Ibu perhatikan poin satunya masing-masing. 1 di sepertiga pertama, 1 di sepertiga kedua, 1 di sepertiga yang terakhir. 1 di sepertiga pertama apa bunyinya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu berketepatan dengan alam yajidka yatiman fa'awa, dan itu berketepatan sesuai dengan fa'ammal yatima fala taqhar. Paham ya? Itu komposisinya, susunannya. Apa maksudnya? Allah berkata, Rabbmu Muhammad tidak meninggalkanmu, tidak marah kepadamu. Bukankah Allah menjumpaimu yatim, dulu Allah yang melindungi. Makanya kalau sama anak yatim, tolong jangan sewenang-wenang. Nanti kan? Lihat yang kedua. Lihat yang kedua. Apa yang kedua? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus? Wa wajadaka dhallan fahada. Ammas sa'ila fala tanhar. Agak susah ini. Yang ini agak susah. Apa hubungannya? Yang kemudian lebih baik daripada yang pertama. Bukankah dia Allah menjumpaimu dalam keadaan tersesat, dalam keadaan salah? Kata tersesat di sini ulama bahas panjang lebar, tapi kesimpulan gampangnya bukan tersesat, tetapi dalam makna beliau
tahu bahwa masyarakatnya salah, tapi beliau tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Itu dhalan. Bukan beliau tersesat, dulu orang rusak, bukan. Beliau orang baik dari sejak dulu. Paham ya? Itu kesimpulannya dari pembahasan panjang lebar di tafsir. Baik, saya ulangi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama bukan dan yang kemudian lebih baik daripada yang pertama. Ya. Kemudian bukankah Allah menjumpaimu dalam keadaan salah, kemudian Allah berikan petunjuk kepadamu? Adapun orang yang meminta, jangan dihardik. Kayak enggak nyambung tuh. Lihat. Tidak nyambung karena kita kurang paham maknanya. Lihat. Yang pertama Allah katakan yang kemudian lebih baik daripada yang pertama. Ini kaidah umum tadi saya sudah katakan. Bahwa keadaanmu Muhammad sebelum mendapatkan wahyu itu baik. Tapi jauh lebih baik ketika kau sudah tahu solusi membenahi masyarakatmu dengan wahyu itu. Karenanya, kalau ada orang meminta, kau jangan menghardiknya. Apa hubungannya meminta dengan, sebelumnya kan kalimatnya kesesatan dan petunjuk. Karena ternyata, Bapak Ibu dirahmati Allah, kata sa'il yang artinya meminta, itu ternyata meminta itu ada dua. Meminta harta dan meminta petunjuk. Antum lihat kisah Abdullah bin Umi Maktum yang gara-gara peristiwa itu turun surat Abasa. Ya. Datang Abdullah bin Umi Maktum menyela pembicaraan Nabi karena beliau buta, beliau tidak bisa melihat. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah bacakan untukku ayat. Itu meminta. Minta petunjuk. Karena kau sudah diberi petunjuk, wahai Muhammad, oleh Allah. Maka ini orang datang minta petunjuk jangan dihardik. Gitu. Walaupun sah juga secara makna. Kalau ada orang minta uang, minta harta, minta kebutuhannya jangan dihardik. Pengemis jangan dihardik. Itu yang kedua. Yang terakhir yang ketiga. Apa yang ketiga? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha wa wajadaka 'ailan fa aghna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu nikmat sampai kau ridho. Bukankah Allah dulu menjumpaimu dalam keadaan kekurangan, kemudian Allah berikan kecukupan? Maka dari itu, kalau kau dapat nikmat, ceritakan nikmat itu. Ini lebih nyambung, lebih mudah dipahami. Sampai waktu habis. Tulisannya waktu habis. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi itu, adapun nanti antum silah ini seluruh sirah nabawiyah terkandung di ayat ini, surat ini. Gitu ya. Tentang bukankah dulu yatim Allah lindungi kamu. Ya, awalnya yatim. Seluruh dari mulai dilahirkan sampai beliau wafat semua perlindungan Allah. Ketika Nabi ketika Nabi dulu tidak tahu bagaimana membenahi masyarakatnya, kemudian Allah memberikan hidayah dari awal sampai akhir. Ketika dulu Nabi kekurangan, Allah berikan kecukupan. Antum tahu? Para ahli tafsir banyak yang menafsirkan begini, Pak. Bahwa dulu kan kau miskin Muhammad. Nabi miskin kan? Di awal sekali anak muda miskin yang tidak percaya diri ketika mau nikah. Karena memang tidak ada modalnya. Bagaimana cara Allah membuat Nabi kaya dan berkecukupan? Dinikahkan dengan janda kaya raya. Khadijah radhiyallahu anha. Itu tafsir ulama. Makanya ini juga seruan buat para bujangan. Ini solusi besar. Begitu ya. Subhanallah. Solusi besar. Pahamnya kalimat saya nggak usah saya uraikan, paham. Dan kita akhiri dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Rabbmu sampaikan. Menyampaikan itu bukan untuk kesombongan, tapi ada orang yang suka menyembunyikan nikmatnya. Pinjam duit dong, ada uang nggak? Saya nggak punya duit nih.
Padahal subhanallah kemarin baru dapat bonus dia. Antum lihat, kenikmatan tidak mau dia sampaikan. Karena kalau kenikmatan dia sampaikan, dia mesti berbagi pada orang lain. Maka sampaikan agar kau bisa berbagi. Dan Allah selalu mengatakan dalam konsep ayat seperti surah Al-Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik padamu. Jadi Muhammad, kalau Allah sudah memberimu sampai kau ridho, kalau ada nikmat ya Allah tolong diberikan ke orang lain. Jadi ini ayat bermula dengan ad-duha, diakhiri dengan kenikmatan. Mudah-mudahan hidup kita bercahaya seperti ad-duha dan semuanya kenikmatan seperti akhir surat ini. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah Ustaz Budi. Hari demi hari kita bisa merasakan rasanya Quran semakin dekat di hati kita Bapak Ibu semua. Saya belum memberikan pengumuman apa-apa karena ini sebagai pola respon yang pengen kita pahami dalam kajian kita hari ini. Yaitu salah satunya adalah membuka ruang pertanyaan tetapi tidak banyak-banyak karena waktunya sangat terbatas sekali. Maka kami minta boleh kalau ada di antara Bapak atau Ibu atau teman-teman yang tadi suruh menikah sama janda. Oh enggak ya Ustaz ya. Silakan satu orang ada yang mau memberikan pertanyaan sambil merespon atau jangan-jangan semuanya udah ngerti tinggal aplikasi. Satu pertanyaan Bapak atau Ibu. Silakan, waktunya sangat cepat bagi yang mau tanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, kenapa kok tadi kan membahas ad-duha ya. Nah, kenapa susunannya di dalam Al-Quran itu sebelum ad-duha itu al-lail dan asyams? Kira-kira apa hubungannya? Yang seperti itu pertanyaannya. Langsung Ustaz, fadhal. Baik. Ya, ini juga termasuk yang dibahas oleh para ulama. Mengapa sebelumnya adalah asyams al-lail, dan pertanyaan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu teman-teman semua mulai tergelitik dengan pola memahami Quran yang diajarkan para ulama. Ya, karena para ulama begitu, Pak. Karena Quran ini bulat, enggak datar. Ya, bulat itu artinya nyambung yang depan dan yang belakang. Jadi Al-Fatihah yang depan itu nyambung dengan An-Nas yang belakang, enggak datar gini, Pak, tapi bulat. Ada hubungan kuat antara Al-Fatihah dan An-Nas, apalagi dengan surat-surat sebelumnya. Dan para ulama menulis banyak sekali, menulis buku-buku yang berbicara tentang ilmu munasabah, hubungan keterkaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya, dengan surat setelahnya dan seterusnya. Sebelumnya dibahas tentang asyams, tentang matahari. Setelah ini dibahas tentang al-lail, itu adalah malam. Kemudian setelah itu dibahas tentang masalah ad-duha, yaitu waktu duha. Asyams itu adalah benda di alam ini yang menandai waktu siang. Kemudian masuk ke al-lail, malam hari ketika matahari tiada. Kemudian esok hari akan muncul kembali dan memunculkan waktu duha. Dan ini sebenarnya adalah pergiliran siang dan malam yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dipergilirkannya malam dan siang, di mana matahari adalah benda, malam dan duha adalah merupakan hasil dari benda itu. Gitu? Karena pergeserannya adalah malam dan siang. Kita semua tahu malam dan siang itu ukurannya adalah matahari. Kemudian nanti akan berhubungan dengan tema masing-masing. Tema yang ada di asyams berhubungan dengan al-lail, tema al-lail berhubungan dengan tema ad-duha, tema ad-duha akan berhubungan dengan surat yang akan dibahas oleh Ustaz Herfi sebentar lagi. Ya, kita akan berhubungan dengan sangat erat tentang masalah temanya yang ada di masing-masing surat itu. Saya kira itu, wallahu ta'ala bishawab.